Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Nurianti dengan NIM 23060101 dari kelas B1 PGSD. Nah, di sini saya akan membuat sebuah konten edukasi tentang psikologi pendidikan yang ditunjukkan untuk anak dan orang tua. Yuk, simak baik-baik. Halo ayah dan bunda, kalian sudah tahu belum bahwa setiap anak itu adalah unik. Mereka mempunyai cara tersendiri dalam berpikir, merasakan, dan belajar yang berbeda-beda. Namun seringkali perbedaan itu belum sepenuhnya dipahami oleh orang tua maupun oleh anak itu sendiri. Nah, makanya oleh itu di sini psikologi pendidikan sangatlah berperan penting. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar, apa yang mempengaruhi proses belajar, serta bagaimana lingkungan dapat membantu perkembangan potensi anak secara optimal. Bagi orang tua, memahami konsep ini sangatlah penting karena keberhasilan belajar anak tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tetapi juga oleh kondisi emosional, motivasi, dan dukungan sosial di sekitarnya. Berhitung semua hal seru kita pelajari. Ayo semangat belajar teman-teman. Buku dan pena jadi sahabat. Belajar itu seru. Pernahkah ayah dan bunda melihat anak yang kurang fokus belajar, cepat bosan, atau bahkan enggan mengerjakan tugas? Bisa jadi bukan karena mereka malas, tetapi karena cara belajar yang diberikan belum sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, jadi jangan salah paham ya ayah dan bunda. Dalam psikologi pendidikan dikenal 3 cara belajar yang paling utama, yaitu yang pertama ada visual learners atau yang lebih mudah memahami melalui gambar, warna, dan tulisan. Nah, yang kedua ada disebutnya auditory learners yang lebih cepat menangkap lewat mendengarkan, dan yang ketiga ada disebutnya kinesthetic learners yang belajar efektif lewat gerak, praktik, dan pengalaman langsung secara nyata. Dengan memahami gaya belajar anak, orang tua dapat menyesuaikan cara pendampingan, misalnya menggunakan gambar dan video untuk anak visual. Terus kita berdiskusi sambil bercerita untuk anak auditori, dan belajar sambil praktik langsung secara langsung oleh di lapangan yang dikenal dengan untuk anak kinestetik. Nah, ayah dan bunda, selain gaya belajar, memotivasi juga memegang peranan besar dalam psikologi pendidikan. Anak akan lebih bersemangat belajar ketika mereka merasa dihargai dan didukung. Pujian kecil, perhatian, atau sekedar hanya mendengarkan cerita mereka tentang di sekolah, mereka bisa menjadi sumber semangat yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, sebaliknya, tekanan yang berlebih dan perbandingan dengan teman bisa menurunkan kepercayaan diri dan membuat anak takut untuk mencoba. Karena itu, penting bagi orang tua untuk menjadi teman belajar bagi anak, bukan hanya pengawas nilai. Semangat belajar teman-teman. Buku dan pena jadi sahabat. Belajar itu seru. Belajar itu asik banget. Nah, dari cuplikan video yang tadi, bagi para siswa, memahami diri sendiri juga adalah bagian yang paling penting dalam psikologi pendidikan. Ketika kita tahu bagaimana cara kita belajar, apa yang membuat kita semangat, dan bagaimana cara mengelola emosi kita saat menghadapi kesulitan, kita sudah belajar atau melatih kecerdasan emosional. Nah, anak yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi mampu mengatur diri, berempati, dan beradaptasi dengan lingkungan belajar. Mereka tidak akan mudah menyerah karena memahami bahwa belajar adalah proses, bukan dalam ajang perlombaan.
Nah, psikologi pendidikan juga mengajarkan bahwa lingkungan rumah memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak. Rumah yang penuh kasih sayang, komunikasi yang terbuka, dan waktu yang bersama yang berkualitas dapat memperkuat hubungan emosional serta mendukung keberhasilan belajar. Jadi, ketika orang tua menyediakan waktu untuk anak, untuk mendengarkan, memberikan dukungan, memberikan ruang bagi mereka untuk berpendapat, dan memberikan motivasi atau contoh sikap yang positif, itu semua adalah bagian dari pendidikan psikologi yang membentuk karakter anak untuk anak yang berkualitas. Pada akhirnya, pendidikan bukan hanya soal angka dan hasil ujian. Lebih dari itu, pendidikan adalah proses memahami manusia agar setiap anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang cerdas secara intelektual, matang secara emosional, dan kuat secara moral. Dengan memahami psikologi pendidikan, kita bukan hanya dapat membimbing anak untuk berprestasi, tapi juga membantu mereka menemukan kebahagiaan dalam proses belajar, karena belajar bukan sekedar kewajiban, melainkan perjalanan untuk mengenal diri dan dunia di sekitarnya. Oleh karena itu, yuk kita bersama-sama kita ciptakan lingkungan belajar yang sehat, hangat, dan menyenangkan di rumah maupun di sekolah. Karena keberhasilan pendidikan dimulai dari hubungan yang penuh pengertian. Psikologi pendidikan memahami anak menemukan semangat belajar. Nah, itulah video yang dapat saya berikan. Semoga ini dapat membantu dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Dadah.